Oke, hai semua, hai. Hai Ahmad, hai Darmawan, hai Norman. Hai Muhammad, hai Brian, hai Joash. Oke, oke, hai semua. Sebelum kita mulakan hari ini punya webinar, boleh saya cek kalau semua boleh nampak saya punya screen dan dengar suara saya dengan terang? Kalau oke, boleh tolong type dalam chat box. Oke, bagus. Thank you. Oke, sekali lagi, hai semua, selamat sejahtera dan selamat datang kepada webinar kita pada hari ini. Apa kabar semua? Semua baik? Thank you, saya pun baik di sini. Oke, so pertamanya saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang sertai webinar kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai kami punya presentasi, saya mau double confirm screen dan suara saya boleh dengar ya. Oke, semua oke? Screen nampak? Screen sekarang ini dalam slide hitam, IC Market Webinar, kenali indikator Anda Bollinger Band dan Donchen Channels. Oke, bagus. Semua oke ya? Oke, so hari ini kita punya topik adalah untuk memahami Bollinger Band dan Donchen Channel. First half of kita punya webinar, saya akan buat introduction atau pengenalan kepada Donchen Channel dan Bollinger Band. Jadi semua ini adalah dia punya sejarah, dia punya explanation. Okay, yang paling penting adalah second half of kita punya webinar. Okay, part 2 of kita punya webinar kita akan. Hi Frank, hai selamat datang. Okay, kita akan pergi kepada trading view supaya saya boleh menunjukkan caranya untuk memakai Donchen Channel dan Bollinger Band di trading view. Oke? Semua oke dan setuju? Hai Kak Choi, hai. Long time no see. Selamat jumpa ya. Oke, so disclaimer. Sebelum saya teruskan, saya harap kawan-kawan yang hadir di sini mendapat informasi yang berguna. Tapi semua mesti paham ya. Hai. Semua mesti paham ya, presentasi ini hanya untuk pelajaran informasi sahaja. Tidak ada pasal apa-apa mengenai forecast atau apa-apa signals untuk membeli atau menjual forex ya. Ini hanya untuk pelajaran atau boleh kira sesi berkongsi. Okay, so kalau semua sudah paham dan setuju, saya akan teruskan. Okay, untuk yang baru sahaja join kita punya webinar, hari ini kita punya topik adalah Donchen Channel dan Bollinger Band. So the first half of kita punya webinar, part 1, kita akan fokus dengan dia punya explanation, dia punya pengenalan, dan dia punya sejarah, a little bit of sejarah. Yang paling penting actually adalah part 2. Okay, part 2 kita webinar ini kita akan pergi kepada trading view untuk buat aplikasi apa-apa yang kita sudah belajar hari ini. Okay, so that's the most important part.
Oke, so saya akan teruskan dengan memperkenalkan host Anda pada hari ini, yaitu saya. Yang belum lagi kenal dengan saya, sebab saya nampak di sini ada nama baru, I think Frank Ahmad. I think I don't know if kamu first time di sini atau kamu regular, but kamu punya nama memang tidak familiar kepada saya, oke? Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Cassandra, kamu boleh panggil saya Cass. Saya seorang penganalisis pelaburan dari Evans Fortune Group yang berduduk di Singapura. Oke, so tentang kenangan saya dalam forex atau trading, saya telah berjaya menguruskan dan mendatangkan untung lebih daripada 300,000 US dollar dalam akaun pulangan sendiri. Actually, it's way more than that. Okay, saya juga telah mencapai kelulusan dalam ujian FTMO dan My Forex Fund. Okay, yang tidak kenal apa ini ujian FTMO dan My Forex Fund, ini adalah ujian prop trading yang memerlukan seorang trader mendapat profit sebanyak 8 hingga 10% dalam sebulan without, selain itu drawdown-nya tidak boleh lebih daripada 5%. Jadi trader itu mesti mendapat profit sebanyak 8 hingga 10% baru dia boleh lulus ujian ini. Ujian ini, hai Michael, selamat datang. Oke, ujian ini memang tidak senang untuk lulus, hanya kurang daripada 2% trader yang menduduki ujian ini pernah lulus ujian ini. Oke, so cara saya lulus ujian ini adalah untuk memakai technical analysis. Saya punya kepakaran memang di dalam technical analysis. Oke, jadi kalau kamu ada apa-apa soalan tentang technical analysis, kamu boleh tanya saya di webinar ini sepanjang webinar ini 5:30 sampai 6:30 lah ya. Oke, selain itu kepakaran saya terletak kepada mengenal pasti tahap keuntungan melalui gabungan penawaran, permintaan, dan pertemuan Fibonacci sambil mengawasi keseluruhan tren pasaran. So sebelum ini saya telah mengurus portfolio keuangan pelanggan yang bernilai tinggi di bank. Saya juga telah mencapai sijil CMFAS. Sijil ini macam lesen yang memberi saya hak untuk menjaga portfolio keuangan pelanggan. Saya juga mempunyai pengalaman dalam melihat portfolio keuangan sekadar keseluruhan. Ini membolehkan saya mengembangkan aset dan mendatangkan untung berlipat ganda kepada pelanggan. Jika saya bicaranya terlalu cepat atau perlahan, sila beritahu sama saya di chat box ya. Saya harap kamu semua akan ada sabar dengan webinar saya. Oke, kalau bahasa saya bunyinya berbeda, ini karena bahasa Indonesia bukan bahasa ibunda saya ya. Saya biasa cakap bahasa English atau bahasa Malaysia. Hai Norman. Oke, jadi jika para hadirin sekalian ada persoalan buat saya dan mungkin saya nggak bisa reply dalam bahasa Indonesia, saya akan reply dalam bahasa English. Oke, I think majority di sini pandai cakap bahasa English sebab like usually that Troy will message me in English. Okay, so and best friend usually will message in English. Yang lain I will try my best. Saya akan mengusahakan untuk memakai bahasa Indonesia sepanjang webinar ini ya. Please take note, saya punya bahasa Indonesia I learn from watching TV. Okay, so ya tolong sabar ya. Okay, so agenda kita hari ini adalah apa itu Bollinger Band, bagaimana Anda memperdagangkan dengan Bollinger Band, apa itu saluran Donchen atau Donchen Channel, bagaimana Anda perdagang saluran Donchen Channel atau saluran Donchen atau Donchen Channel, okay? Dan bagaimana Anda boleh menyambungkan dua indikator ini bersama untuk cari setup, okay? So saya akan tunjukkan di webinar ini ya. Okay, so of course pertamanya kita mesti memahami dua indikator yang. Hai Zar, selamat datang. Hai.
Oke, kita mesti memahami dua-dua indikator yang kita mau belajar hari ini. So, indikator pertama adalah Bollinger Band. Jadi, apa itu Bollinger Band? So, Bollinger Band, kalau kamu pergi kepada Trading View dan kamu pergi kepada indikator, kamu type Bollinger Band, ini yang akan keluar di charta. So, Bollinger Band ini dia adalah on chart indicator. Oke, on chart indicator maksudnya di mana harga atau di dalam atas graf itu, chart itu, di mana harga downtrend channel itu akan diplotkan di atas harga. Okay? So dia line dengan contohnya oscillator atau RSI dan stochastics. Kalau kamu keluarkan RSI, stochastics, MACD, DMI, atau apa-apa indikator oscillator, dia akan muncul di bawah graf. Oke, dia akan muncul di bawah chart. Oke, tapi untuk for downtrend channel ini dia akan muncul di atas chart. So nama ini adalah on chart indicator. Oke, so Bollinger Band, sorry, not downtrend channel, Bollinger Band. Bollinger Band adalah sebuah indikator teknik yang digunakan dalam analisis pasar keuangan. Indikator ini dikembangkan oleh John Bollinger pada tahun 1980-an. Bollinger Band terdiri dari 3 garis yang mengelilingi pergerakan harga suatu aset. Garis pertama adalah garis tengah. Okay. Saya akan tunjukkan di next slide. Okay. Sekarang I'll just explain dia punya overall explanation or general explanation of Bollinger Band. Okay, so garis pertama adalah garis tengah yang merupakan moving average, rata-rata pergerakan dari harga aset selama period waktu tertentu. So garis tengah ini biasanya, walaupun settingsnya boleh ditukar, tapi biasanya menggunakan period 20 hari. Garis-garis kedua dan ketiga disebut sebagai band atas dan band bawah. So band atasnya di atas harga semasa dan band bawah di bawah harga semasa. Oke, semua boleh ikut sekadar sini. Am I talking too fast? Kalau saya bicaranya terlampau cepat, tolong bagi tahu di chat box ya. Oke, cool. Semua oke ya? Oke, so band atas ini dihitung dengan menambahkan 2 kali standar deviasi harga aset pada garis tengah, sementara band bawah dihitung dengan mengurangi 2 kali ganda deviasi harga aset dari garis tengah. So standar deviasi digunakan sebagai ukuran volatilasi pasar. Bollinger Band memberikan petunjuk mengenai volatilasi pasar dan membantu mengidentifikasi kondisi overbought, terlalu banyak dibeli, atau oversold, terlalu banyak dijual dalam harga aset. So ketika harga aset mendekati band atas, hal ini menunjukkan kemungkinan harga sedang overbought, sedangkan ketika harga mendekati band bawah, hal ini menunjukkan kemungkinan harga sedang oversold. So, Bollinger Band juga dapat digunakan untuk mengidentifikasikan pola-pola harga tersebut seperti squeeze, okay, penyempitan atau breakup, terborosan dari range harga yang terjadi setelah period volatilasi rendah. So, indikator ini sering digunakan oleh trader untuk mengambil keputusan dari trading seperti menentukan level entry atau exit. Namun, penting untuk diingati bahwa Bollinger Band hanyalah salah satu alat analisis teknik dan tidak memberi sinyal yang 100%, okay, 100% akurat. Perlu dilakukan analisis tambahan dan konfirmasi dari indikator lain serta faktor-faktor fundamental seperti mengambil keputusan trading. Okay, so please jangan pakai Bollinger Band seperti like an indicator on its own. Tolong sambungkan Bollinger Band dengan technical analysis lain. Okay, memang tidak ada technical analysis yang boleh dipakai
100% of the time. Okay, memang ada yang akan salah once in a while. Okay, so bagaimanakah Anda boleh memperdagangkan dengan Bollinger Band? Sekarang kita faham sedikit indikator-indikator Bollinger Band dan on-chain channel. Lepas itu, slow network connection. The network connection may be too slow to support. Turn off webcam. Okay guys, saya baru sahaja dapat notification suruh saya turn off saya punya webcam. So I'm gonna turn off my webcam sebab it says my connection is disrupted. Okay, so don't worry, you don't need to see me. I'm not important. Okay, so saya teruskan ya. Okay, bagaimana Anda boleh memperdagangkan dengan Bollinger Band? Okay, saya akan tunjuk sekarang. So, memperdagangkan dengan Bollinger Band melibatkan penggunaan indikator tersebut untuk mengidentifikasikan peluang perdagangan potensi. Berikut adalah beberapa pendekatan umum yang digunakan oleh trader. Yang pertama adalah bounce trading. Okay, so ketika harga aset mendekati atau menyentuh band atas atau band bawah, Anda kemungkinan bahwa harga akan membantu kembali ke arah rata-rata pergerakan. Dalam strategi ini, trader mencari lonjakan harga dari salah satu band dan membuka posisi yang sesuai dengan arah lonjakan tersebut. So stop loss dapat ditempatkan di luar band yang memperlawankan dengan arah perdagangan. So, oh, I see we have a new joiner. Hi Nero, selamat datang. Hi Bryce, selamat datang. Hi. Oke, yang baru sahaja join kita punya webinar, don't worry, you didn't miss much. Kita hanya cover overview of Bollinger Band. So hari ini kita punya topik adalah Bollinger Band dan on-chain channel. First half of the webinar saya akan buat explanation atau introduction kepada Bollinger Band dan on-chain channel. But paling penting adalah nanti, like the second half of the webinar, saya akan pergi kepada trading view, saya akan keluarkan on-chain channel dan Bollinger Band, dan saya akan menunjukkan cara untuk memakai atau buat aplikasi dua-dua indikator ini. Okay, so kita mesti ingat ya, Bollinger Band ini dia ada lower band, middle band, dan upper band di sini. So cara pertama yang trader akan pakai untuk masuk trade adalah kalau kamu tengok betul-betul bila harga sudah sampai di bawah lower band itu atau support of lower band, dia akan bounce atau reverse di sini, kamu boleh masuk dengan entry buy. Oke, boleh nampak? Semua boleh nampak? Oke, dan bila dia sampai upper band, dia sudah sampai resistance di upper band, harga akan reverse di sini dan pusing balik di sini, trader akan masuk dengan entry sell. Of course, kalau kamu pakai Bollinger Band on its own, okay, kamu memang susah untuk cari entry. Kenapa? Sebab saya bagi contoh ya. Okay, for example, kita nampak di sini harga sudah sampai lower band. Tapi kalau di sini kamu masuk dengan entry buy, kamu punya stop loss memang kena trigger sebab harga dia terus turun juga. Okay, dia terus drop. Okay, that's why saya cakap there is no indicator. Memang tidak ada apa-apa indikator yang boleh dipakai 100% of the time. Okay, 100% of the time. There is no indicator that you can use 100% of the time. Kamu mesti sambungkan indikator-indikator yang kamu sudah belajar itu dengan technical analysis line. Okay, so technical analysis line adalah sambungnya dengan support and resistance, for example. Okay, sambungkan dengan trend line,
sambungkan dengan indicator lain, sambungkan dengan Fibonacci, tahap-tahap Fibonacci. So nanti bila kita pergi kepada TradingView, saya akan tunjukkan cara untuk sambungkan semua technical analysis ini, ya. Oke, semua boleh ikut sekadar sini. Ada yang mau saya repeat? Oke, cool. So, strategi pertama adalah trader akan tunggu harga sampai kepada lower band atau upper band. Di sana, trader akan consider masuk dengan entry buy atau entry sell. Oke, second one. Cara kedua, trader memakai Bollinger Band adalah breakout trading. So, ketiga harga aset melepaskan diri dari range harga yang terjaga dengan volatilitas rendah, ini bisa menjadi sinyal terjadinya pergerakan harga yang kuat. So, trader mencari kerobosan di atas band atau di bawah band bawah dan membuka posisi sejalan dengan arah keborosan tersebut. So stop loss dapat ditempatkan di luar band yang berlawanan dengan arah terborosan. Oke, so untuk strategi ini trader itu akan, contohnya di sini harga sudah sampai ke sini, kita boleh nampak harga tembus di sini ya. Kamu nampak harga tembus band bawah di sini. So biasanya trader itu dia akan pakai support dan resistance. Okay, let me delete this, sorry. Okay, trader itu akan pakai support dan resistance. Dan contohnya di sini ada breakout. Dia breakout support dan resistance itu dan dia juga breakout Bollinger band bawah itu. Okay, bila band bawah itu sudah break, okay, ini adalah signal untuk trader masuk dengan entry sell. Okay, so dia ada dua cara sekadar. So now I've already shared dua cara. Cara pertama adalah trader itu akan cari breakout of this Bollinger Band indicator. Atau cara pertama adalah bila harga sudah sampai resistance, di sini dia masuk dengan entry sell. Okay, dia sudah sampai support, di sini dia masuk dengan entry buy, di sini dia masuk dengan entry sell. Okay, so nanti saya akan tunjukkan apa macam, how do you improve, how do you fine tune kamu punya strategi dengan menyambungkan dengan support dan resistance, menyambungkan dengan trendline, menyambungkan dengan tahap-tahap Fibonacci ya. Okay, ketiga adalah squeeze trading. Okay, ketiga ini squeeze trading ketika band atas dan bawah, band bawah mendekat satu sama lain menunjukkan volatilitas pasar yang rendah, ini tersebut squeeze. Okay, squeeze ini adalah bila harga tengah membuat konsolidasi. Jadi kalau kita tengok di sini ada contoh harga tengah membuat konsolidasi dan dia it's squeezing. Okay, dia squeeze di dalam this area. Okay, so period menyempitan biasanya diikuti oleh period volatilitas tinggi. Dalam strategi ini harga menunggu period volatilitas tinggi setelah penyempitan dan membuka posisi sejalan dengan arah pergerakan harga yang kuat. So stop loss dapat ditempatkan di luar band yang berlawanan dengan arah perdagangan. Okay, so contohnya di sini kita nampak harga squeeze. Okay, harga squeeze kamu tidak tahu kalau mau masuk dengan entry sell atau entry buy. Okay, in the end dia sell. Okay, dia masuk dengan entry sell. So di sini kamu masuk dengan entry sell. Kamu punya stop loss letak di atas atau di luar Bollinger Band ini. Okay, sama juga dengan breakout. Kalau breakout di sini, kamu punya entry di sini.
stop loss-nya boleh letak di luar Bollinger Band. Oke, boleh paham? Oke, so ini adalah cara ketiga. Oke, cara keempat, divergence trading. Divergensi terjadi kepada harga aset. I think I can turn on my camera already. Okay, divergensi. Let me. Okay, so divergensi terjadi ketika harga aset membentuk puncak atau lembah baru ketika Bollinger Band tidak menunjukkan puncak atau lembah yang sesuai. Ini dapat mengidentifikasikan kemungkinan pembalikan harga. Trader mencari divergensi antara harga dan Bollinger Band dan membukakan posisi yang sesuai dengan arah yang diantisipasi. So stop loss dapat ditetapkan berdasarkan pengelolaan risiko yang sesuai. Penting untuk diingat bahwa strategi perdagangan berdasarkan Bollinger Band harus diterapkan dengan penajaman risiko yang baik. So stop loss dan pengelolaan risiko yang tepat harus digunakan untuk melindungi modal Anda. Okay, so selain itu disarankan untuk menggabungkan penggunaan Bollinger Band dengan alat analisis teknik dan indikator lain, serta melakukan konfirmasi dan faktor-faktor fundamental yang relevan sebelum mengambil keputusan perdagangan. So itu adalah kita punya eksplorasi untuk Bollinger Band. Sekarang kita boleh bermula dengan Donchen Channel. So apa itu saluran Donchen Channel? Kita bermula. We can start in a while. Yeah. Okay, guys, I need a 3 minutes or 5 minutes toilet break. I'm so sorry. Saya hamil ya, I'm pregnant. So my bladder is a bit small. I need to go to the toilet. Okay, let's take a maaf, apa Bollinger setting default? Okay, yes, good question, Tak Choi. Setting untuk Bollinger Band itu boleh pakai setting default, tidak payah tukar. Ya, so tidak payah adjust ya untuk Bollinger Band. Okay, guys, so sorry. Let's take a 3 minutes toilet break. We come back in 3 minutes. Okay, so sorry guys, I'm pregnant. Saya hamil, saya punya bladder kecil ya. So let's take a 3 minutes toilet break. I see you guys in 3 minutes.
Okay, hi everyone. Sorry. Thank you for the toilet break. Okay, where were we? Okay, kita bermula dengan Donchen Channel. Okay, so Donchen Channel yang juga dikenal sebagai indikator saluran adalah sebuah alat technical analysis yang digunakan untuk mengukur volatility dan menentukan rentang harga yang tinggi dan rendah dalam period waktu tertentu. So, indikator ini dinamakan setelah Richard Donchen, seorang trader dan analis teknis yang terkenal. So, Donchen Channel terdiri dari dua garis paralel di atas dan di bawah harga saat ini. Garis atas menunjukkan level tertinggi dalam period waktu yang ditentukan, sementara garis bawah menunjukkan level terendah dalam cannot hear you. I unmuted myself already. Okay. Semua boleh dengar ya? Okay, thank you. Thank you. Okay, so garis atas menunjukkan level tertinggi dalam period waktu yang ditentukan, sementara garis bawah menunjukkan level terendah dalam period waktu yang sama. Biasanya period waktu yang digunakan adalah 20 period, tetapi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan trader. Okay, so for settings untuk Donchen Channel ini, biasanya saya akan pakai settings default. Okay, so same as sama dengan Bollinger Band, tidak payah tukar settings ya. Just pakai settings default di TradingView, okay? Untuk MT4, MT5, I'm not very sure, okay? But TradingView dia punya settings nanti kita boleh tengok bersama-sama lah, ya. I think it should be 20, okay? Okay, so salah satu penggunaan umum dari Donchen Channel adalah sebagai sinyal breakout ketika harga memotong garis atas saluran Donchen dari bawah ke atas. Hal ini dianggap sebagai sinyal terjadinya breakout ke atas dan bisa menjadi peluang untuk membeli. Sebaliknya, ketika harga memotong garis bawah saluran Donchen dari atas ke bawah, hal ini dianggap sebagai sinyal terjadinya breakout ke bawah dan bisa menjadi peluang untuk menjual. So, saluran Donchen juga dapat digunakan untuk menentukan level stop loss dan take profit. So, stop loss-nya sama seperti Bollinger Band, kamu boleh letak stop loss-nya di atas atau di bawah channel itu. Okay, di atas atau di bawah lower band dan higher band dan upper band. Okay. So misalnya saat membuka posisi beli setelah breakout ke atas, stop loss dapat ditempatkan di bawah garis bawah saluran Donchen, sementara take profit dapat ditempatkan di atas garis atas saluran Donchen. Sebaliknya, saat membuka posisi jual setelah breakout ke bawah, stop loss dapat ditentukan di atas garis atau saluran Donchen, sementara take profit dapat ditempatkan di bawah garisan bawah saluran Donchen. So, penting untuk dicatat bahwa saluran Donchen adalah alat technical analysis dan seperti halnya indikator lainnya tidak memberikan signal yang 100% accurate, okay? So, memang tidak ada indikator yang boleh dipakai 100% accurate. Oleh karena itu, disarankan untuk mengkombinasikan penggunaan saluran Donchen dengan analisa tambahan konfirmasi dari
indicator line. So, serta faktor-faktor fundamental sebelum mengambil keputusan perdagangan. Oke, so bagaimanakah Anda boleh memperdagangkan dengan Donchen Channel ini? Oke, so Donchen Channel ini seperti Bollinger Band memang ada cara-caranya ya yang boleh dipakai. Oke, so perdagangannya Donchen Channel melibatkan penggunaan indikator tersebut untuk mengidentifikasi peluang perdagangan berdasarkan breakout harga. Berikut adalah beberapa pendekatan umum yang digunakan oleh trader. Yang pertama adalah breakout trading sama dengan Bollinger Band. Okay, strategi yang paling umum digunakan dengan saluran Donchen adalah breakout trading. Ketika harga memotong garis atas saluran Donchen dari bawah ke atas, okay, nanti saya akan tunjuk contohnya. Okay, trader dapat membuka posisi beli atau long setelah breakout terjadi. Sebaliknya, ketika harga memotong garis bawah saluran Donchen dari atas ke bawah, ini dianggap sebagai sinyal terjadinya breakout ke bawah. Trader dapat membuka posisi jual setelah breakout terjadi. So, stop loss dapat ditempatkan di sebarang sisi yang berlawanan dengan arah perdagangan. Okay, so saya akan bagi contoh cara. Sorry, let me pull out my pen. Saya keluarkan saya punya pen. Oh my gosh. Okay, so cara pertama kita boleh cari breakout dengan Donchen Channel adalah, okay, ini adalah dia punya upper band, okay, sama juga dengan Bollinger Band. Ini adalah dia punya lower band dan ini adalah dia punya middle band ya. Yang merah ini adalah upper band, yang biru adalah middle band, dan hijau adalah lower band. Okay, tapi kalau kita pergi kepada trading view, of course dia punya warna bukan begini ya. Trading view dia punya warna usually is one color. But kalau kamu mau tukar, kamu boleh pergi kepada settings untuk tukar ya. Okay, so cara untuk cari breakout, kita boleh nampak di sini. Okay, ini adalah satu jenis support and resistance ya. Actually, banyak indikator yang kamu keluarkan di trading view atau kamu pakai di trading view boleh dianggap sebagai support dan resistance. So, area yang saya highlight di sini boleh dianggap sebagai kita punya resistance. Okay, so bila kita nampak structure of Donchen Channel ini atau harga, okay, harga bergerak begini, dia bergerak, dia tembus upper band, okay, dia tembus middle band ini, lepas itu dia terus bergerak. Di sini kamu nampak dia tembus upper band di sini, okay, nampak, semua nampak, okay, ini adalah signal kepada trader, okay. Zone ini atau area ini boleh dipakai sebagai buy entry. Oke? Ada yang mau saya repeat, ulang balik? Semua paham apa yang saya tengah berkongsi? Oke. Semua oke ya? So once again, di sini dianggap sebagai resistance. Bila harga tembus middle band, dia terus naik, dan dia tembus resistance di sini. Ini adalah signal kepada trader untuk masuk dengan entry buy. Oke, sama juga dengan downtrend entry sell. Oke, so di sini kita boleh nampak resistance di sini ada resistance-nya. Bila harga sudah tembus middle band dan dia tembus zone di sini, oke, ini adalah signal untuk masuk dengan entry sell. Oke, kalau masih yang bingung tidak apa, kita akan pergi kepada trading view shortly
untuk memahami cara untuk membuat aplikasi pakai strategi ini. Okay, so secondly, yang teknik kedua atau strategi kedua adalah untuk pakai pullback trading. So setelah terjadi breakout, harga sering kali mengalami pullback. Okay, dalam strategi pullback, trader menggunakan harga untuk kembali ke saluran downtrend setelah breakout terjadi dan kemudian membuka posisi sejalan dengan arah breakout yang awal. Misalnya, jika harga tersebut ke atas, trader menunggu harga untuk pullback dan mendekati garis atau saluran downtrend dan kemudian membuka posisi beli atau long. Stop loss dapat ditempatkan di seberang sisi yang berlawanan dengan arah perdagangan. Okay, so strategi kedua adalah begini ya. Let me pull out the pen again. Okay, di sini kamu masuk dengan entry buy. Okay, harga naik. Strategi kedua adalah untuk memakai downtrend channel untuk cari pullback. Okay, so bila dia pullback di sini, kamu nampak dia akan pullback kepada middle band. Middle band ini juga sejenis support dan resistance. Okay, so bila harga sudah sampai middle band ini, di sini trader itu akan masuk dengan entry buy sekali lagi. Sebab di sini ada halangan, okay, di sini ada support. So di sini kamu masuk dengan entry buy dan kamu terus ikut flow atau ikut trendnya. Okay, so sama dengan Bollinger Band juga, middle band ini sentiasa dipakai sebagai support dan resistance. Biasanya bila middle band, harga sudah sampai middle band, biasanya dia akan bounce. Okay, dia akan bounce atau dia akan reverse. Okay, saya bagi contoh ya. Okay, I don't see any contoh, but tidak apa. Okay, sebab di sini kita boleh nampak middle band adalah satu halangan atau satu support dan resistance. Okay, kita boleh nampak di sini walaupun harga sudah di sini harga sudah tembus middle band, di sini actually kamu boleh masuk dengan entry buy juga. Okay, boleh paham? Okay, next adalah range bound trading. Okay, so selain this is the last strategy saya akan share dan saya tinggal satu slide, kita boleh pergi kepada trading view. Okay, selain breakout, saluran downtrend juga dapat memberikan petunjuk mengenai rentang harga yang sedang berlangsung. So, jika saluran downtrend menyempit, menunjukkan volatilitas yang rendah, ini dapat menjadi indikator bahwa pasar sedang dalam keadaan konsolidasi atau range bound, okay, sama dengan squeeze dalam Bollinger Band. Okay. Dalam strategi ini, trader dapat mencari peluang membeli dan di dekat garis bawah saluran downtrend ketika harga mendekati level support dan menjual di dekat garisan atas saluran downtrend ketika harga mendekati level resistance. So stop loss-nya dan target kemungkinan dapat ditempatkan berdasarkan manajemen risiko yang tepat. So penting untuk diingat bahwa setiap strategi perdagangan harus disesuaikan dengan preferensi dan gaya perdagangan masing-masing individu ya. Oke, selain itu disarankan untuk menggabungkan penggunaan saluran downtrend dengan alat analisis teknik dan indikator lain serta melakukan konfirmasi dari faktor-faktor fundamental dan relevan sebelum mengambil keputusan perdagangan. So, manajemen risiko yang baik juga sangat penting dalam perdagangan yang sukses. Okay, so that's it for downtrend channel dan Bollinger Band. Kita teruskan dengan bagaimanakah Anda boleh menggabungkan kedua-dua downtrend channel dan Bollinger Band bersama-sama untuk cari setup.
Okay, so kalau kamu pergi kepada kamu punya chart, okay, time frame yang boleh dipakai untuk Bollinger Band dan Donchian Channel boleh dipakai di semua time frame. Okay, good question, Darmawan. Okay, boleh pakai di semua time frame, but tapi tolong ingat ya, time frame yang lebih tinggi dia punya structure, okay, struktur time frame yang lebih tinggi lebih kuat berbanding kepada time frame yang kecil. Okay, so contohnya kalau kamu buat analisis di time frame daily, dia punya struktur atau kamu punya analisis, kamu punya setup memang lebih akurat dan lebih kuat berbanding kepada time frame 1 minit. Contohnya. Okay, so the higher the time frame, the stronger the structure. Okay? Okay, saya akan cover menggabungkan penggabungan dua-dua indikator ini. Lepas itu kita tinggal 10 menit. Saya akan cepat-cepat pergi kepada trading view dan saya akan tunjukkan cara untuk menyambungkan dua-dua itu, cara untuk menggabungkan Donchian Channel, Bollinger Band, support resistance, trend line, apa-apa tahap Fibonacci, dan kalau boleh kita boleh sambungkan dengan indikator lain juga. Okay, so menggabungkan Donchian Channel dan Bollinger Band, sorry guys, so I'm rushing. Okay, saya akan cepat-cepat habiskan slide ini supaya kita boleh pergi kepada trading view ya. Okay, menggabungkan Donchian Channel dan Bollinger Band bersama dapat memberikan informasi yang lebih lengkap tentang volatilitas harga dan rentang perdagangan. Kombinasi keduanya dapat memberikan indikasi tentang peluang perdagangan yang lebih kuat. Berikut adalah beberapa cara untuk menggabungkan. Yang pertama adalah konfirmasi breakout. Ketiga, harga memotong garis atas saluran Donchian pada saat yang sama harga juga bergerak di atas Bollinger Band. Ini dapat memberikan konfirmasi yang kuat bahwa terjadi breakout yang signifikan. Hal ini dapat digunakan sebagai sinyal untuk membuka posisi beli. Sebaliknya, ketika harga memotong garis bawah saluran Donchian dan pada saat yang sama harga juga bergerak di bawah Bollinger Band, ini dapat memberikan konfirmasi breakout ke bawah dan dapat menjadi sinyal untuk membuka posisi short, okay, atau posisi sell. Okay, so itu adalah strategi pertama. Kedua adalah pemantulan dari batas saluran. So ketika harga mendekati garis atas atau garis bawah saluran Donchian dan pada saat yang sama berapa di dekat band atas atau band bawah Bollinger Band, hal ini mendapat menunjukkan adanya potensi pemantulan harga. Misalnya, jika harga mendekati garis atas saluran Donchian dan juga berada di dekat band atas garisan Bollinger Band, ini dapat menjadi indikasi bahwa harga dapat memantul kembali ke arah bawah. Okay, sebaliknya sama juga kalau kamu mau masuk dengan entry buy. Okay, sama juga kalau kedua harga di bawah band, lower band, kedua-dua Donchian Channel dan Bollinger Band, kamu boleh consider masuk dengan entry buy. Okay. Okay, ketiga adalah pertemuan antara garis-garis. Perhatian saat garis dan saluran Donchian dan band atas Bollinger Band bertemu atau ketiga garisan bawah saluran Donchian dan band bawah Bollinger Band bertemu. Saat garis-garis ini bertemu, hal ini dapat mengindikasi tingkat resistensi atau support yang kuat dalam rentang harga tertentu. Jika harga mendekati area tersebut, ini dapat memberikan konfirmasi tambahan tentang level support atau resistance yang signifikan dan dapat menggunakan sebagai titik untuk membuka atau menutup posisi.
So, penting untuk mencatat bahwa kombinasi Donchen Channel dan Bollinger Band hanya merupakan alat analisis dan tidak memberikan sinyal yang selalu akurat. Okay, saya sudah cakap banyak saya sudah ulang banyak kali. Memang tidak ada technical analysis yang 100% accurate. Okay, memang ada yang salah. Kadang-kadang dia salah. Okay, so penting untuk melakukan analisis tambahan mengkonfirmasi dengan indikator lain dan mempertimbangkan faktor-faktor fundamental sebelum mengambil keputusan perdagangan. So, manajemen risiko yang baik juga harus diterapkan untuk melindungi modal Anda. Okay, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya ya, jangan malu-malu. Okay, boleh tanya. Saya akan usahakan untuk jawab dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak boleh, saya akan jawab dalam bahasa Inggris. Oke, terima kasih dari IC Market. Saya akan pergi kepada Trading View sekarang supaya saya boleh tunjukkan cara untuk menyambungkan semua strategi bersama-sama supaya kita boleh cari setup. Oke, tolong sabar ya. Kita tinggal 7 menit. I'll try my best. Oke, boleh saya cek kalau semua boleh nampak saya punya screen. Saya sekarang ini gold, please cast. Okay, I'll try my best to look at gold. Boleh saya confirm? Can I confirm everybody can see my screen? Boleh saya cek kalau semua boleh nampak saya punya screen. Kalau boleh tolong bagi tahu dalam chat box. Sekarang ini saya di Trading View EUR-JPY. Saya akan tukar kepada XAU-USD. XAU-USD adalah pasangan gold. Pasangan emas. Oke, boleh nampak. Oke, thank you semua. Okay, so for the purpose of today's webinar, okay, untuk ikut supaya saya not out of topic, ya, okay, supaya saya tidak out of topic. Oh my gosh. Ini saya punya setup last week. Hey, actually, this is my setup on Monday. Anyone caught this trade on Monday? This is my setup on Monday. It just hit take profit. It is a 1, 2, 3 risk to reward trade. Okay, supaya so that I'm not off topic, kita akan terus fokus dengan Bollinger Band dan Donchen Channel ya. Saya tidak akan keluarkan apa-apa yang off topic. Okay, so kalau kamu mau keluarkan Donchen Channel dan Bollinger Band, kamu boleh pergi kepada indicator, just type BB and DC. Okay, kalau kamu type BB, Bollinger Band akan keluar, DC, Donchen Channel akan keluar. Okay, so di sini ya indicators. Type indicators, technical. Actually, don't need to type technical. Okay, indicators. Lepas tu kamu boleh type DC dan BB dan dia akan keluar. Okay, so apa yang saya mau cari sekarang ini, yang saya mau tunjukkan sekarang ini adalah cara untuk sambungkan support dan resistance, cara untuk sambungkan
Donchen Channel dan Bolingo Band. Okay, so saya akan hilangkan ini dan saya akan keluarkan support dan resistance. So sekarang ini apa yang saya tengah buat adalah menyambungkan support dan resistance dengan Donchen Channel dan Bolingo Band. Okay, so resistance yang saya nampak di sini adalah ini. Okay, dan support adalah yang ini. Sekarang ini saya mau cari, let me see if I can fit the channel. I think cannot. Memang tidak boleh. Sebentar ya semua. Okay, I think channel ini tidak boleh dipakai ya, sebab dia punya swing high. Okay, so channel mesti ada 2 sentuhan di atas, 2 sentuhan di bawah. Walaupun channel ini ada 2 sentuhan di atas, okay, one. Yang pertama adalah ini, yang kedua ini, tapi ini bukan swing high yang signifikan ya. Swing high yang signifikan adalah swing high di sini. Okay, kalau kita pakai swing high ini memang tidak boleh dikira lah. Okay, so saya akan hilangkan ini. Oh, sorry, I didn't want to hilangkan the. Saya akan hilangkan channel ini dan kita hanya pakai support dan resistance ya. Okay, so selepas saya sudah keluarkan support dan resistance, sekarang saya akan keluarkan balik Donchen Channel. Okay, dan saya mau tengok apakah informasi yang Donchen Channel ini tengah memberi saya sebagai seorang trader. Okay, yang pertamanya, Donchen Channel dan Bollinger Band ini memang setuju dengan kita punya support. Nampak? Oke, saya tukar warna di sini ya, sebab dua-dua garisan biru. Oke, Donchen Channel, I will change it to Donchen Channel kita tukar kepada hijau. Oke, so hijau adalah Donchen Channel, yang biru ini adalah Bollinger Band ya. Oke, so apakah informasi yang Bollinger Band dan Donchen Channel tengah memberi saya sebagai seorang trader bila saya keluarkan indikator-indikator ini? Informasi yang saya dapat adalah pertamanya, Donchen Channel dan Bollinger Band dua-dua pun setuju dengan support, kita punya support zone. Jadi memang pun ini adalah support kita ya, sebab can you see it's aligned very nicely. Okay, can you see dia punya upper band dan lower band memang align dengan kita punya support dan resistance. Okay, so support dan resistance ini memang boleh dipakai. Ini adalah support dan resistance yang kuat. Okay, yang kedua adalah dia punya middle band. Middle band adalah di sini ada halangan atau support. Okay, kedua-dua Donchen Channel dan Bollinger Band tengah menunjuk di sini ada support. Okay, so sekarang ini saya coba cari kalau ada apa-apa support yang saya boleh cari. Hold on. Okay, true enough there is. Okay. Actually, ada kemungkinan boleh masuk dengan entry buy ya. Sebentar ya. Ada kemungkinan boleh masuk dengan entry buy. Okay, kenapa saya highlight di sini? Okay, kenapa saya keluarkan garisan hijau atau support di sini? Sebab di sini Donchen Channel dan Bollinger Band tengah menunjukkan saya sebagai seorang trader yang di sini ada halangan. Okay, kedua-dua
dia punya middle band di area dan zone yang sama. Maksudnya di sini ada kemungkinan ada resistance atau support yang kuat. Oke, so bila saya keluarkan garisan horizontal, memang betulnya di sini ada support. So di sini ada satu swing high, I guess it's a very tiny one. Okay, swing high. So di sini memang ada halangan atau support yang ada kemungkinan boleh dipakai. So kalau harga datang ke sini, okay, dia sudah datang kepada middle band di sini. Saya punya fokus sebagai seorang trader adalah untuk cari entry buy di sini. Oke, saya punya fokus adalah untuk masuk dengan entry buy atau cari entry buy. Saya akan keluarkan tahap-tahap Fibonacci untuk tengok kalau dapat tahap yang boleh dipakai. Nothing. Sebentar ya. Let me analyze this. Okay. Ini adalah zone support yang Donchen Channel dan Bollinger Band tengah menunjuk saya. Okay. So, kalau harga tarik balik kepada zone di sini, sebagai seorang trader, saya akan consider masuk dengan entry buy di sini. Okay, so about 2022, saya akan consider masuk dengan entry buy sampai ke mana? Buy sampai ke zone resistance. Okay, so that's all I can share with you guys. Terima kasih semua. I hope you learned something new today about Bollinger Band dan Donchen Channel. Itu saja, jumpa lagi minggu depan ya. Okay, thank you Ahmad, thank you Darmawan, thank you Michael, thank you Tatroy, thank you Muhammad, thank you Brian, Joe S, Zar. Okay, jumpa lagi minggu depan. Sorry guys, kita tidak cukup masa sudah. So, based on apa yang saya nampak dengan Bollinger Band dan Donchen Channel, dia punya middle band ini is in the same area as support di sini. Okay, so ada kemungkinan di sini harga akan bounce ya. Ada kemungkinan harga akan bounce. Okay, so itu saja. Terima kasih semua. Jumpa lagi ya. Bye.